Budidaya Online, Bab ke-37. Saudara Yuan benar-benar tak terduga. Xiao Hua hampir tidak bisa berdiri diam pada saat ini. Merasa seolah-olah akal sehatnya tentang dunia budidaya telah terbalik oleh keberadaan mendalam Yuan. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Hua? Ekspresimu lebih berlebihan dari biasanya. Yuan tiba-tiba berkata padanya, sama sekali tidak menyadari bagaimana surga menentang keberadaannya sendiri. Xiao Hua baik-baik saja. Dia mengangguk sesaat kemudian. Dan dia melanjutkan, tapi apakah saudara Yuan benar-benar baik-baik saja? Apakah tubuh Anda terasa aneh? Lagi pula, kamu baru saja melakukan terobosan 3 kali dalam sekejap mata. Saya merasa baik-baik saja, katanya. Bahkan, aku merasa lebih baik dari biasanya. Dan kemudian dia berkata, ngomong-ngomong, Xiao Hua, ingat kristal roh yang kamu beli dari rumah lelang? Karena mirip dengan inti monster, mungkin aku bisa memakannya juga. Ketika Xiao Hua mendengar kata-katanya, dia segera menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ngeri dan berbicara dengan suara tegas. Sama sekali tidak, saudara Yuan. Anda tidak bisa memakan kristal roh. Ini mengandung energi spiritual yang menyaingi bahkan spirit Grandmaster. Dan itu tidak seperti inti monster. Saudara Yuan pasti akan meledak menjadi jutaan keping setelah memakannya. Jika Anda mengatakan begitu, kata Yuan dengan ekspresi sedikit kecewa. Karena dia ingin tahu tentang selera kristal roh. Garis bawah, beberapa menit kemudian, Xiao Hua tiba-tiba berkata, saudara Yuan, dia akan kembali. Yuan berbalik untuk melihat gua. Dan pria parubaya itu perlahan berjalan keluar dari gua dengan ekspresi tanpa emosi. Hampir seolah-olah dia telah kehilangan semua keinginannya untuk terus hidup. Ketika Yuan melihat keputusasaan di mata kosong pria parubaya itu, dia juga merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Karena dia mengerti apa yang dirasakan pria parubaya itu saat ini dengan sangat baik. Setelah hidup bertahun-tahun sebagai seorang lumpuh yang bahkan tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya sendiri tanpa bantuan orang lain, bahkan pria terberat di dunia akan mengalami depresi. Apalagi seseorang yang semuda dan polos seperti Yuan. Dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri untuk membuat segalanya lebih mudah bagi adik perempuannya. Pria itu, dia kehilangan keinginan untuk hidup, gumam Yuan dengan suara rendah. Kalau saja ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kesedihan itu. Xiao Hua dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbicara, tidak ada yang bisa kita lakukan untuknya, saudara Yuan. Ini adalah kenyataan pahit bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Yang lemah akan ditelan oleh yang kuat. Hanya ada satu cara untuk menghindari situasi seperti ini. Dan itu adalah menjadi cukup kuat untuk melindungi hal-hal yang Anda cintai. Petik 2. Yuan tidak bisa berkata-kata. Tetapi dia mulai memahami dunia ini dengan lebih baik dan mengapa orang penggarap haus akan kekuasaan. Jika seseorang lemah, mereka mungkin mengalami situasi yang sama seperti pria parubaya ini. Kehilangan orang yang mereka cintai untuk keberadaan yang lebih kuat yang berada di luar kemampuan mereka sendiri. Dan di suatu tempat di dalam hati Yuan, keinginan akan kekuatan, keinginan untuk melindungi kehidupan damai yang dia jalani, mulai muncul. Ah, kau masih di sini. Pria parubaya itu berhenti di depan Yuan dan Xiao Hua. Aku turut berduka atas kehilanganmu. Kalau saja aku datang ke tempat ini lebih awal. Yuan menghela nafas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. Tidak, ini sepenuhnya salahku. Kalau saja aku tidak membawanya ke tempat berbahaya ini untuk memetik herbal bersamaku. Tetapi bagi orang miskin seperti kami, ini adalah satu-satunya cara bagi kami untuk terus hidup. Ngomong-ngomong, aku ingin meminta maaf karena telah menipumu ke dalam gua laba-laba iblis. Pria parubaya itu berlutut dan bersujud kepada mereka dengan perasaan tulus. Tidak berani mengangkat kepalanya bahkan beberapa saat kemudian. Tolong, kamu tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang terpaksa kamu lakukan. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Yuan berkata sambil menarik pria itu dari lantai. Kalau begitu izinkan aku mengucapkan terima kasih karena telah membunuh laba-laba iblis, karena membalas kematian putriku.
Pria parubaya itu merogoh sakunya sebelum mengeluarkan tanaman indah dengan 7 daun berwarna-warni yang menyerupai pelangi. Itulah 7 ramuan berwarna. Saudara Yuan. Xiao Hua segera mengenali tanaman yang indah ini dan berkata dengan suara bersemangat sambil menarik lengan bajunya. Apakah itu berharga? Dia bertanya. 7 warna ramuan adalah obat yang sangat langka yang tidak tumbuh di lokasi tertentu di dunia ini. Kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa melihatnya. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia berkata. Apakah kamu yakin ingin berpisah dengan barang berharga seperti itu? Yuan bertanya pada pria parubaya itu, merasa ragu untuk menerima harta yang tak ternilai harganya. Apakah kamu tidak butuh uang jika Anda menjualnya? Namun, sebelum Yuan menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa putriku, aku tidak lagi membutuhkan uang. Dan obat ini ditemukan oleh putri saya. Saya yakin dia juga ingin Anda memilikinya. Petik 2. Tolong. Anak muda, terimalah. Pria itu menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya sampai 7 ramuan berwarna tepat di depan tubuh Yuan. Melihat ini, Yuan menghela nafas dan menerima ramuan itu. Terima kasih. Begitu Yuan menerima 7 ramuan berwarna, pria parubaya itu membungkuk padanya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Tunggu sebentar, Yuan tiba-tiba berteriak padanya. Ketika pria itu berhenti berjalan dan berbalik, Yuan melemparkan sebuah kantong kecil ke arahnya dan berkata, ini mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan hadiahmu. Tapi aku harap kamu bisa menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidupmu. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggukkan kepalanya sebelum menghilang ke dalam hutan. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang ada di dalam kantong itu karena saya tidak melihatnya setelah diberikan kepada saya oleh guru roh itu. Tapi saya harap itu cukup. Yuan menghela nafas setelahnya. Jangan khawatir, Saudara Yuan. Ada banyak uang di dalamnya. Xiao Hua berkata sambil tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Kau bahkan tidak menyentuhnya. Kantong penyimpanan tanpa perlindungan apapun tidak berbeda dengan buku terbuka untuk penggarap yang dapat mengendalikan indera spiritual mereka. Sama seperti bagaimana Xiao Hua menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan monster bagi saudara Yuan. Xiao Hua juga dapat menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan hal-hal yang biasanya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Xiao Hua berkata, ngomong-ngomong, ada sekitar 3 juta koin emas di dalam kantong itu. Tetapi dibandingkan dengan 7 ramuan berwarna yang dia berikan kepada saudara Yuan, itu seperti membeli harta yang tak ternilai dengan sebutir beras. Benda ini sangat berharga. Yuan melihat tanaman berwarna-warni di genggamannya. 7 ramuan berwarna, obat tingkat 7. Deskripsi, ramuan yang sangat langka dengan kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Obat tingkat 7, bahkan pil penguatan jiwa yang Xuan Wuhan berikan padaku hanya tier 3. Yuan menangis dalam hati. Beberapa saat kemudian, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Anda telah menyelesaikan quest Unknown Man's Player. Anda telah dihargai dengan 1x7 ramuan berwarna. Ketenaran plus 10. Muking telah ditambahkan ke obligasi Anda. Level obligasi Muking telah meningkat menjadi kenalan. Selamat, Anda telah mendapatkan efek berikut dari level obligasi Muking. Persetujuan Muking. Bersambung.